kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 90. Dua mobil melaju kencang di jalan raya provinsi yang menghubungkan Guangyang dengan Fukang. Sambil duduk di mobil kedua, Tang Xiu diam-diam membaca informasi tentang keluarga Yang. Kali ini dia tidak membawa banyak orang ke Fukang, hanya membawa 6 orang ahli dari Aula Pesta Abadi. Alasannya adalah karena rencana operasi yang telah dia buat adalah melakukan pembunuhan terlebih dahulu, sedangkan operasi itu sendiri dapat digambarkan sebagai kualitas orang yang lebih penting daripada kuantitas. Masing-masing dari 6 ahli dari Aula Pesta Abadi mampu bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, Tang Xiu yakin bahwa ketujuh orang itu akan mampu memicu pesta pembantaian berdarah di Provinsi Fukang. Bos, instruktur Chen dari Fukang bilang dia ingin bertemu denganmu. Seorang pria di kursi depan menoleh untuk berbicara setelah menutup telepon. Hah? Bingung, Tang Xiu mengangkat alisnya. Siapa instruktur Chen ini? Chen Xiaohua. Pria itu menjawab dengan suara rendah. Tang Xiu sedikit terkejut lalu bertanya. Di mana dia sekarang? Dia ada di Hotel Emerald, kata pria itu. Karena kita belum memutuskan di mana akan menginap, langsung saja menuju ke Emerald Hotel. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Setuju? Pria itu mengangguk. Setengah jam kemudian, kedua mobil itu tiba di tempat parkir bawah tanah Hotel Emerald di kota Zhou, Provinsi Fukang. Setelah memarkir mobil, rombongan yang terdiri dari 7 orang itu menaiki lift ke lantai 18. Tang Xiu kemudian melihat seorang pria parubaya yang ramah mengenakan kacamata berdiri di luar. Hai, bos. Begitu melihat Tang Xiu, mata Chen Xiaohua langsung berbinar dan dia membungkuk. Kamu Chen Xiaohua? Tang Xiu mengamatinya, lalu mengangguk sebagai jawaban. Ya, ini aku, kata Chen Xiaohua sambil tersenyum. Sambil melambaikan tangannya, Tang Xiu kemudian berjalan menuju koridor dan bertanya. Mengapa kamu ada di Fukang? Apakah karena bisnis barang antik balai pesta abadi kita di kota Zhou? Sambil berjalan di samping Tang Xiu, Chen Xiaohua menjawab. Aula pesta abadi kami memang memiliki beberapa toko barang antik di kota Zhou. Namun, alasan saya datang kali ini adalah karena saya perlu berkonsultasi dengan Anda, bos. Dan itu? Tang Xiu terkejut. Ayo kita ke kamar dulu, bos. Aku sudah menunggu kedatanganmu dan aku sudah menyiapkan tehnya, kata Chen Xiaohua. Mata Tang Xiu berbinar saat dia mengangguk. Tak lama kemudian, Tang Xiu memasuki kamar presidensial di bawah pimpinan Chen Xiaohua, sementara 6 orang yang dibawanya tetap berada di koridor. Tehnya seharusnya jadi penutup, kan? Mari kita lihat obat apa saja yang dijual di labumu, ya? Pertama-tama, saya akan melaporkan situasi kultivasi kepada Anda, bos. Chen Xiaohua berdiri di depan Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. Ki sejati di dalam tubuh saya telah sepenuhnya diubah menjadi esensi sejati dan kekuatan saya telah meningkat 1 tingkat. Karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam mengultivasi saya. Anda memegang janji saya bahwa saya akan dengan serius melaksanakan perintah Anda di masa mendatang, bos. Tang Xiu melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar dia duduk. Setelah Chen Xiaohua duduk di depan Tang Xiu, dia melanjutkan. Bos, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang Anda katakan tentang keberadaan dunia lain di luar dunia kita. Benarkah itu? Ya. Tang Xiu menyipitkan matanya sambil mengangguk. Dengan ekspresi terkejut, Chen Xiaohua berkata, Bos, tolong periksa benda ini. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sepotong batu dari sakunya, lalu sambil membungkuk, dia menyerahkannya kepada Tang Xiu. Batu Luan Phoenix beraneka warna. Setelah melihat batu itu dengan jelas, wajah Tang Xiu berubah drastis. Dia tampak gembira saat melihat aliran lingkaran cahaya warna-warni di batu itu. Warna-warnanya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dia segera meraihnya dan melepaskan indera spiritualnya untuk membungkusnya. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa batu warna-warni itu hanya berkualitas biasa. Meskipun kualitasnya biasa saja, namun banyak sekali tokoh kuat di dunia abadi akan memperebutkannya. Bahkan tokoh-tokoh surgawi tertinggi akan menginginkannya. Batu Luan Phoenix beraneka warna ini adalah bahan terbaik untuk membuat alat abadi,
dan sekepalan tangan batu ini dapat dimurnikan menjadi alat abadi bermutu tinggi. Di masa lalu, Tang Xiu juga memiliki beberapa alat abadi kelas atas. 2 di antaranya disempurnakan dan dicampur dengan batu luan Phoenix berwarna-warni. Kekuatan yang dapat dikeluarkannya saat digunakan jauh lebih kuat daripada alat abadi kelas atas lainnya. Xiaohua, dari mana kamu mendapatkan batu ini? Dengan segala keseriusan, mata Tang Xiu menatap Chen Xiaohua saat dia bertanya. Dari barat. Ekspresi Chen Xiaohua sedikit berubah saat dia berkata. Gunung Longquan. Katakan padaku bagaimana kau mendapatkannya, kata Tang Xiu. Bos, Anda tahu bahwa saya adalah manajer bisnis barang antik di aula pesta abadi kami. Chen Xiaohua berkata. Karena alasan tertentu saya mendengar bahwa ada cukup banyak barang antik berharga di wilayah barat, jadi saya membawa beberapa orang ke sana. Sekitar 2 bulan yang lalu, ketika kami tiba di Gunung Longquan, kami menemukan bahwa tempat itu memiliki lingkungan yang indah. Ada sebuah desa dengan lebih dari 100 penduduk desa yang tinggal di sana, dan mereka menyimpan beberapa benda tua yang tersisa dari zaman kuno. Saya menghabiskan sejumlah uang untuk membeli benda-benda tua itu. Namun, karena jalan di Gunung Longquan sangat sulit dan penuh rintangan, kami terpaksa menginap di sana. Jadi, beberapa dari kami pergi ke gunung untuk berburu sesuatu untuk mengisi waktu. Hasilnya, kami tersesat. Meskipun lingkungannya tampak indah, Gunung Longquan ternyata penuh dengan bahaya. Malam itu kami bertemu dengan binatang buas yang mengerikan yang hampir membunuh kami beberapa kali. Karena itu kami kemudian secara tidak sengaja memasuki kawasan hutan dengan udara yang sangat segar dan bersih daripada di tempat lain. Bahkan menghirup sehelai saja udaranya membuat tubuh kami sangat nyaman. Namun, ada juga seekor binatang buas yang sangat mengerikan di sana dan memaksa kami untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Setelah itu, kami menemukan sebuah kuburan dengan pintu masuk yang terbuka. Karena putus asa, kami harus berlari masuk. Setelah kami masuk ke dalam, kami seperti tiba di dunia lain. Di dalamnya, ada bunga, rumput, langit biru, dan awan putih. Dan yang terpenting, kami belum pernah melihat sekitar 80% tumbuhan dan hewan liar, dan ada banyak sekali binatang buas di dalamnya. Bahkan, setelah berbicara sampai di sana, Chen Xiaohua terhenti karena rasa takut yang tersisa melintas di matanya. Apalagi? Tang Xiu bertanya dengan nada yang dalam. Kami bahkan menemukan sosok naga. Seluruh tubuhnya hitam pekat. Chen Xiaohua melanjutkan dengan suara rendah. Itu adalah naga hitam bercakar 5 dengan panjang 5 meter yang dapat melepaskan api hitam. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Kami menyaksikannya melepaskan api hitam pada batu besar seberat sekitar 5 ton dan melelehkannya menjadi cairan. Lanjutkan, kata Tang Xiu. Karena jalannya buntu, kami tidak berani masuk terlalu dalam. Oleh karena itu, kami buru-buru kembali ke jalan lama yang kami lalui sebelumnya. Butuh usaha keras untuk bisa keluar dari sana hidup-hidup. Chen Xiaohua berkata. Setelah itu, saya kembali ke Pulau Jingmen dan melaporkan masalah ini kepada bos kecil. Dia kemudian memerintahkan saya untuk merahasiakannya. Tang Xiu mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar Gu Xiaosui menyebutkan masalah ini sebelumnya. Baru setelah kami mempelajari teknik kultivasi dari tetua Ji Qimei, saya tiba-tiba menyadari sesuatu tentang tempat itu. Ternyata udara di sana sangat segar karena dipenuhi dengan ki spiritual langit dan bumi yang kaya. Saya sampaikan masalah ini kepada bos kecil lagi setelah saya mengubah ki sejati saya menjadi esensi sejati. Kemudian dia akhirnya mengizinkan saya datang ke sini untuk memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Tapi apa? Tanya Tang Xiu. Tetapi bos kecil ingin aku menyampaikan beberapa hal. Dia berkata bahwa tempat itu penuh dengan bahaya. Jadi dia berharap bos akan berhati-hati. Sebaiknya aku tidak pergi ke sana untuk sementara waktu. Tang Xiu akhirnya mengerti mengapa Gu Xiaosui tidak memberitahunya tentang masalah ini. Dia tahu kekuatannya dan dia takut dia akan bergegas ke dunia kecil itu setelah mendengarnya dan mengabaikan bahayanya. Xiaohua, kecuali kamu dan Xiaosui, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Kita memang tidak bisa memasuki tempat itu untuk saat ini, kecuali kita sudah bosan hidup. Meskipun begitu, aku akan membawamu ke sana suatu hari nanti setelah menjadi lebih kuat. Saya mengerti, bos. Jangan khawatir tentang itu. Chen Xiaohua mengangguk. Berikan padaku batu luan Phoenix beraneka warna ini, kata Tang Xiu.
Katakan padaku jenis senjata yang kau suka, aku akan membantumu memurnikan senjata artefak tingkat atas. Mata Chen Xiaohua berbinar dan segera menjawab. Belati adalah yang terbaik. Aku baru sadar kalau kalian semua suka menggunakan belati. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Tunggu sampai aku menggunakan batu luan Phoenix berwarna-warni ini, baru aku akan memurnikan belati untukmu saat dibutuhkan. Ngomong-ngomong, apakah ada barang lain yang kau ambil dari dunia kecil itu selain batu luan Phoenix berwarna-warni ini? Saat itu aku baru menyadari bahwa batu itu tidak biasa karena kelihatannya seperti biji yang berharga. Chen Xiaohua memaksakan senyum masam dan berkata, jadi aku hanya mengeluarkan benda ini. Harus kukatakan bahwa keberuntunganmu sangat bagus karena bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tang Xiu mengangguk dan berkata, baiklah. Baiklah. Hentikan pembicaraan tentang ini. Kembalilah dan beritahu Xiao Sui untuk tenang, aku tidak akan pergi ke tempat itu dalam waktu dekat. Aku akan mengingatnya. Chen Xiaohua mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada waktu siang ini? Ayo makan siang bersama. Tanya Tang Xiu. Baiklah. Terkejut senang, sikap Chen Xiaohua berubah lebih hormat. Setelah makan siang, Chen Xiaohua meninggalkan Hotel Emerald. Tentu saja, jas kepresidenan yang dipesannya menjadi akomodasi Tang Xiu. Namun dia belum sempat menenangkan diri ketika kakeknya menelepon. Apa yang kau bicarakan, kakek? Masalah ini akan selesai seperti ini? Alis Tang Xiu berkerut dalam. Dia agak kesal. Dia sudah menyusun rencana operasi berikutnya, tetapi kakeknya tiba-tiba memberitahu dia bahwa Yaos mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan ingin mengakhiri pertandingan di Guangyang dan Fukang. Ini kemunduran sementara. Untuk saat ini, yang paling dibutuhkan keluarga kita adalah waktu. Tang Kuosheng berkata dengan serius. Menurut rencanaku, keluarga Tang telah menginvestasikan akumulasi kekayaan selama 1 dekade untuk melatih lebih banyak orang berbakat dalam 3 hingga 5 tahun ini. Aku ingin keluarga Tang kembali ke masa kejayaannya, dan bahkan melampauinya dalam 10 tahun ke depan. Tang Xiu terdiam sejenak sebelum berkata tanpa daya. Baiklah. Baiklah. Karena kakek sudah memutuskan, aku akan mematuhinya. Namun, agak disayangkan. Kupikir kita bisa meraup banyak keuntungan dari keluarga Yao, Sun, dan Yang. Lagi pula, hasilnya tampaknya cukup bagus. Kekayaan besar apa? Tanya Tang Kuosheng bingung. Bab 373, pulang ke rumah. Tang Xiu mengambil kembali ponselnya setelah mendengar pertanyaan Tang Kuosheng. Ia kemudian tersenyum pucat dan berkata, saat melakukan pembunuhan, kami mengancam anggota keluarga Sun untuk mentransfer sejumlah uang kepadaku sebelum kami membunuh mereka. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 600 hingga 700 juta yuan. Jadi, aku telah menyusun rencana untuk terus melancarkan serangan terhadap keluarga Yao dan meminta mereka membayar sejumlah uang tebusan. Namun, sayangnya, kau malah meminta gencatan senjata, kakek. Batuk, batuk. Bingung antara harus menangis atau tertawa, Tang Kuosheng hanya bisa batuk beberapa kali. Ia benar-benar terkesan dengan cucunya ini karena ia tidak lupa untuk mencari untung saat melakukan pembunuhan. Siuer, keluarga Tang kita pada akhirnya kalah dari keluarga Yao. Kita akan menunggu sampai kita benar-benar mengembangkan kekuatan kita. Tapi kita sama sekali tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Bagaimanapun, untuk uang, anggap saja itu sebagai uang belanjamu. Baiklah, karena masalah di sini sudah selesai, maka aku akan kembali ke Shanghai besok. Ngomong-ngomong, siapa yang harus kuberi wewenang untuk mengelola masalah di sini? Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Berikan pada Wei kecil, kata Tang Kuosheng. Baiklah, tidak masalah. Jika Anda tidak memiliki instruksi lain, saya akan menutup telepon, kata Tang Xiu. Oke. Panggilan berakhir. Sambil memainkan ponselnya, Tang Xiu menggelengkan kepalanya, ekspresi tak berdaya tergambar di wajahnya. Segera setelah itu, dia menelepon kepala keluarga Huang, Huang Jinfu, untuk memberitahu bahwa masalah itu telah selesai dan dia tidak lagi membutuhkan bantuan dari jaringan intelijen keluarga Huang. Malam harinya, ia membawa Tang Wei ke keluarga Huang dan menikmati makan malam bersama keluarga Huang, mempererat persahabatan mereka, dan kemudian kembali ke Hotel Emerald. Bos. Hei Long berdiri di luar Hotel Emerald.
Dia langsung menyambutnya dengan ekspresi gembira saat melihat Tang Xiu. Mengangguk sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian naik ke atas menuju kamar presidensialnya bersama Hei Long. Setelah duduk di sofa, dia berkata dengan tenang. Hei Long, kamu benar-benar beruntung. Keluarga Yao baru saja mengakui kekalahan, mengakhiri konflik kita. Bagaimanapun, kamu telah melakukannya dengan baik di distrik Hongpo dan aku akan menepati janjiku untuk memberimu masa depan yang baik. Terima kasih, bos. Hei Long bersemangat. Besok aku akan meninggalkan Guangyang dan Tang Wei akan bertanggung jawab di sini untuk sementara waktu. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, dia akan membantumu memperluas wilayah kekuasaanmu. Jadi, asalkan kau benar-benar memiliki kemampuan, bukan tidak mungkin untuk menjadikanmu pemimpin pasukan bawah tanah di Provinsi Guangyang di masa depan. Namun, ada sesuatu yang harus kau janjikan kepadaku. Tolong, katakan padaku, bos. Aku pasti akan menurutinya. Tubuh Hei Long bergetar hebat saat dia berkata dengan cepat. Jangan langsung setuju. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Permintaanku sangat sederhana. Kamu sama sekali tidak boleh terlibat dengan narkoba, memaksa wanita menjadi pelacur, dan kamu tidak boleh menjalankan kasino. Aku tidak peduli jenis bisnis apa yang kamu lakukan, tetapi jika kamu menentang ketiga syaratku ini, aku akan memenggal kepalamu sendiri tanpa menunggu polisi membereskanmu. Bos, aku bisa memenuhi permintaanmu. Hei Long ragu-ragu dan berkata. Tapi, tenaga kerja dan sumber daya keuanganku terbatas. Jadi, jika aku ingin menguasai seluruh Guangyang, aku khawatir. Aku akan memberimu uang dan tenaga, kata Tang Xiu. Semangat Hei Long tersentak dan dia langsung berkata. Saya mengerti, bos. Jangan khawatir. Saya akan bekerja keras. Apapun yang terjadi di masa depan, 2/3 dari pendapatan akan ditransfer kepada Anda setiap tahun untuk semua bisnis yang saya kelola. Sangat cerdik, ya? Tang Xiu tertawa. Tapi aku agak khawatir sekarang. Apakah aku memelihara harimau dan mengundang malapetaka? Ah, kau menggodaku, bos. Hei Long memaksakan senyum dan berkata. Dengan kekuatanmu sendiri atau pasukan keluarga Tang, apalagi menjadi kekuatan besar di Guangyang, aku tidak akan pernah bisa melawanmu, bahkan jika bawahanku tersebar di seluruh negeri. Kudengar bahkan keluarga Sun, berakhir dengan sangat menyedihkan. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Tang Xiu tersenyum sambil melambaikan tangannya dan berkata. Untuk uangnya, ambil sepertiganya dan kirimkan ke orang yang ditunjuk oleh keluarga Tang di Guangyang. Ini, anggap saja ini sebagai investasi keluarga Tangku padamu. Ya, ya, ya. Merasa senang, Hei Long mengangguk berulang kali. Baiklah. Aku tidak punya hal lain untuk diceritakan kepadamu, jadi kamu bisa kembali dulu. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata. Tunggu sampai Tang Wei menyelesaikan semua masalah di sini dan dia akan menemuimu nanti. Setelah Hei Long pergi, Tang Wei memasuki ruangan. Tang Xiu kemudian memberitahunya tentang Hei Long dan memerintahkannya untuk mengurus masalah tersebut. Saudaraku, Hei Long itu bukan orang baik. Tang Wei memaksakan senyum dan berkata. Dari apa yang bisa kulihat, dia tidak hanya kejam dan tidak kenal ampun, tetapi juga tidak tahu berterima kasih. Kamu sendiri yang membunuh 2 bawahannya yang terpercaya, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa dendam. Orang seperti ini hanya melihat keuntungan sebagai hal yang paling penting. Aku khawatir dia akan merepotkan setelah kita menahannya. Ya, bakat seperti ini sebenarnya adalah tipe yang paling mudah dikendalikan. Tang Xiu tersenyum pucat dan berkata. Dengan keluarga Tang sebagai pencegah, dia tidak akan berani melakukan hal yang keterlaluan. Dia suka keuntungan, jadi kita akan memberinya itu. Kita bisa memanfaatkannya dengan baik di masa depan selama dia memiliki kemampuan. Dia akan menjadi pisau tajam keluarga Tang kita. Meskipun demikian, dukungan dari keluarga kita hanya boleh dilakukan secara diam-diam. Aku mengerti. Tang Wei mengangguk dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih harus berangkat ke Guangyang besok meskipun kamu sudah mendapat cuti? Sebenarnya, aku masih punya urusan di Shanghai. Tang Xiu berkata sambil tersenyum pucat. Karena masalah di sini sudah selesai sementara, tidak ada gunanya bagiku untuk tetap tinggal. Jadi, lebih baik aku pulang lebih awal agar aku bisa mengurus barang-barangku sendiri.
Apa? Tang Wei tercengang dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mendengarmu membicarakannya sebelumnya? Baiklah, saya punya kilang anggur di Star City dan hari ini adalah konferensi mencicipi anggur tahunan. Tang Xiu berkata, anggur yang diproduksi kilang anggur saya telah dikirim ke konferensi mencicipi anggur. Jadi saya menantikan acara ini karena dapat menjadi promosi dan publisitas untuk bisnis saya. Saudaraku, kamu benar-benar menjalankan banyak bisnis. Tang Wei tanpa sadar tertawa dan berkata, baiklah. Serahkan tempat ini padaku. Jangan khawatir. Provinsi Guangyang, Bandara Kota Guan. Yao Xinhua menunggu dengan tenang bersama beberapa orang kepercayaannya di ruang tunggu bandara. Suasana hatinya sangat buruk. Awalnya, ia membawa sekelompok ahli elit keluarga untuk bekerja sama dengan keluarga Sun guna menghancurkan bisnis keluarga Tang. Ia bahkan hampir memaksa keluarga Tang untuk meninggalkan provinsi Guangyang. Namun, situasinya tidak berjalan sesuai harapannya. Bahkan serangan balik keluarga Tang secara tak terduga memberinya pukulan berat, sementara keluarga Sun hampir hancur. Malu. Hasil ini sungguh memalukan baginya. Sebenarnya dia tidak ingin kembali ke Beijing dengan sedih. Akan tetapi, kepala keluarga telah memutuskan bahwa dia harus kembali. Jadi pertarungan antara keluarga Yao dan keluarga Tang di Guangyang mungkin telah berakhir. Hal ini membuatnya cukup tertekan dan ingin muntah darah. Tuan muda. Seorang pria kekar melangkah ke ruang tunggu. Sedikit mengernyit, Yao Xinhua menggeram. Ada apa? Tuan muda, akhirnya kami menemukannya. Pria kekar itu berbisik. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Tang sejak Tang Yunpeng meninggalkan Guangyang bernama Tang Xiu. Dia adalah orang yang memimpin para ahli keluarga Tang untuk menyerang kita. Tang Xiu? Aku kurang lebih tahu tentang anggota keluarga Tang. Yao Xinhua mengernyitkan alisnya dan berkata, tetapi apakah ada sosok seperti itu di keluarga Tang? Dari mana orang ini berasal? Dia adalah putra kandung Tang Yunde. Dia hilang dan tinggal di luar keluarga selama bertahun-tahun. Sekitar 2 bulan yang lalu, keluarga Tang menemukannya dan membawanya kembali ke keluarga. Mereka juga mengadakan ritual seremonial untuk menghormati leluhur. Dia berusia 20 tahun ini, dan saya mendengar bahwa dia baru saja diterima di universitas. Selain itu, dia adalah peraih nilai tertinggi CET untuk mata pelajaran sains di Provinsi Shuangqing. Tang Wei pergi mencarinya di Shanghai beberapa hari yang lalu. Setelah itu, keluarga Tang memberinya wewenang penuh untuk menangani masalah di Guangyang. Maksudmu lawanku yang sebenarnya adalah Tang Xiu ini? Wajah Yao Xinhua berubah warna saat dia berkata dengan muram. Dia berusia 20 tahun dan seorang bayi laki-laki yang baru saja diterima di perguruan tinggi? Itu benar. Meskipun merasakan kemarahan Yao Xinhua, pria besar itu tetap menjawab dengan jujur. Yao Xinhua terdiam sesaat. Tiba-tiba dia menyeringai sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah menyangka keluarga Tang akan menyembunyikan ini sedalam ini. Tidak disangka mereka bahkan mendorong seorang bayi laki-laki ke meja resepsionis untuk menyembunyikannya. Dasar bajingan. Aku tahu ini hanyalah usaha mereka yang buruk untuk menyembunyikannya, tetapi ini mengungkap rencana jahat mereka. Menurutku, Tang Xiu ini bukanlah pemimpin sebenarnya dari keluarga Tang yang ditugaskan di Guangyang, tetapi orang lain. Kalau tidak, mengandalkan seorang bayi laki-laki untuk mengalahkanku. Tuan muda, saya juga berpikir demikian setelah mendapatkan informasi itu. Ngomong-ngomong, saya mengirim beberapa orang untuk memeriksa situasi Tang Xiu di Star City. Dia orang biasa, sangat biasa. Namun, peruntungannya cukup baik karena dia berkenalan dengan beberapa orang yang memiliki sedikit kekuatan. Orang macam apa? Tanya Yao Xinhua. Tuan muda keluarga Long di Kota Bintang, Long Zhengyu, dan bos farmasi Endless Virtua, Chen Zizong. Pria besar itu berkata, ah, benar. Dia juga teman sekelas Yuan Chuling, putra bos besar keluarga Yuan, Yuan Zhengshuan. Anak itu memang punya sedikit keterampilan. Bagaimanapun, keberuntungannya terlalu berat, jadi dia tidak perlu diperhatikan. Yao Xinhua menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja penyelidikan Tang Xiu ini. Terus selidiki panglima tertinggi keluarga Tang yang sebenarnya. Shanghai, Perumahan Forest Park.
Mengendarai Audi A4 merah, Han Qingwu mendaftar di pos gerbang utama dan kemudian perlahan masuk ke dalam. Tang Xiu menitipkan kunci rumah kepada Yu Kai dan Yu Kai sudah menerimanya. Namun, ia belum mengunjungi rumah itu karena ia belum memberikan uang kepada Tang Xiu. Karena kebetulan ia punya waktu luang dan ide itu tiba-tiba muncul di benaknya, ia pun bergegas ke sini untuk melihat rumah itu. Semoga anak itu menemukan rumah yang bagus untukku. Kalau tidak, aku akan membuatnya terlihat bagus saat dia kembali. Han Qingwu memarkir mobilnya di lantai bawah sebuah gedung perumahan sesuai dengan alamat rumah tersebut. Ia kemudian mengambil kunci dan memasuki gedung tersebut. Kualitasnya tidak buruk. Apakah saya benar-benar bisa menyewa dengan uang yang sangat sedikit? Di dalam, Han Qingwu benar-benar menemukan kantor manajemen properti. Selain itu, ada juga beberapa pria dan wanita berpakaian rapi yang sibuk. Bahkan dekorasi gedung ini memberinya suasana mewah. Lantai 27. Han Qingwu naik lift dan tiba di lantai 27. Dia berdiri di koridor untuk melihat dua pintu apartemen di lantai itu. Setelah itu, dia langsung mengambil kunci untuk membuka nomor pintu sesuai dengan alamat yang diberikan Tang Xiu kepadanya. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu berlebihan? Han Qingwu melangkah masuk ke dalam pintu. Namun, dia ternganga lebar setelah melihat situasi di dalam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 374, Konferensi Mencicipi Anggur. Ruang tamu yang megah memiliki gaya dekorasi yang sangat mewah. Lantai kayu ditutupi karpet krem, dan berbagai peralatan rumah tangga semuanya adalah merek asing kelas atas. Bahkan sofa di ruang tamu terbuat dari kulit mahal. Yang paling dilebih-lebihkan adalah TV LCD 60 yang dapat digunakan untuk menonton film langsung di rumah. Terlalu boros. Han Qingwu melepas sepatunya dan melihat ke tempat lain. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan ekspresi kesal sekaligus terkejut. Dia memperkirakan luas flat ini sedikitnya 250 meter persegi. Ada 5 kamar dan 3 ruang tamu, dapur, dan 2 kamar mandi. Bahkan balkonnya lebih dari 10 meter persegi. Dia tahu harga rumah di Shanghai. Di kota metropolitan ini, di mana 1 inci tanah setara dengan sebatang emas, harga bangunan seperti itu pasti lebih dari 10 juta. Setelah melihat sekeliling, Han Qingwu memaksakan senyum dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor ponsel Tang Xiu. Setelah beberapa saat, panggilannya tersambung. Tang Xiu, apa kau bercanda? Rumah temanmu terlalu. Kamu tidak puas dengan itu? Suara Tang Xiu keluar dari ponsel. Saya puas, tapi ini terlalu berlebihan. Han Qingwu memaksakan senyum dan berkata, rumah ini hanyalah sebuah rumah besar. Rumah ini seharusnya berukuran sekitar 250 meter persegi atau lebih. Dan dekorasinya, terlalu mewah. Katakan padaku, apakah temanmu benar-benar setuju untuk menyewa tempat ini dengan harga beberapa ribu yuan per bulan? Bagus kalau itu memuaskanmu, kata Tang Xiu. Seperti yang kukatakan, orang itu sendiri tidak ingin meninggalkan rumah kosong. Dia juga tidak peduli berapa banyak uang sewa yang bisa kamu bayar. Kalau kamu tidak ingin tinggal di sana, lupakan saja. Aku akan tinggal. Siapa bilang aku tidak akan mengambilnya? Han Qingwu segera berseru. Mengapa aku tidak mengambilnya jika diberi kesempatan? Baiklah. Aku akan menunggumu kembali, dan kemudian aku akan memberimu uang sewa selama 6 bulan. Baiklah. Tang Xiu menjawab dan langsung mengakhiri panggilannya. Sambil memegang ponselnya, Han Qingwu tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya saat mendengar bunyi bip dari ponselnya. Namun, ia tersenyum saat melihat rumah yang mewah dan indah itu. Keesokan harinya, sinar matahari yang cemerlang dan mempesona menyinari seluruh dunia. Pusat pameran perdagangan dunia Shanghai. Ratusan merek anggur dari seluruh negeri dipajang di konter. Di koridor luar konter, pedagang grosir minuman keras yang datang dari seluruh negeri berjalan-jalan, melihat-lihat berbagai jenis anggur di konter. Di konter 246. Sambil duduk dengan tenang di kursi, Kang Xia memperhatikan arus orang yang datang dan pergi. Nektar dewa yang diproduksi oleh Magnificent Tang Corp tidak terkenal dan tidak dikenal. Oleh karena itu, banyak orang melihatnya, tetapi tidak ada yang menunjukkan niat untuk memesan. Banyak orang bahkan mencemooh karena harga yang tertera di papan nama. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang Magnificent Tang Corp ini?
Mereka hanya menawarkan satu jenis anggur, tetapi harganya 18.888 yuan. Apakah ini lelucon atau semacamnya? Aku benar-benar tidak tahu apakah bos perusahaan ini bodoh atau tidak, tetapi tidak disangka bahwa perusahaan ini dijual dengan harga selangit tanpa ketenaran sama sekali. Memang banyak anggur lokal yang mahal, tapi apa sebenarnya nektar dewa ini? Mereka tidak takut ditertawakan, ya. Pemilik minuman keras ini hanya seorang yang rakus uang. 18.888 per botol? Bukankah ini seperti penipuan? Mungkinkah minuman ini adalah nektar dewa? Benarkah? Semua jenis burung bisa ditemukan di hutan besar. Perusahaan ini pasti menipu. Mereka sengaja mematok harga setinggi itu. Ayo pergi. Kang Xia mendengarkan suara orang-orang yang lewat dengan ekspresi tenang. Begitu pula Sukuan yang tetap tersenyum, tidak sedikit pun peduli dengan pendapat mereka. Oh, kakek, anggur ini cukup menarik. Aku belum pernah mendengar namanya, tetapi harganya ternyata 18.888 yuan. Apakah anggur ini lebih baik daripada Wuliangye terbaik? Suara seorang gadis terdengar jelas. Dua orang, satu tua dan satu muda, datang ke meja kasir. Setelah lelaki tua itu mengamati 4 botol nektar dewa di meja kasir, dia tampak sangat heran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap Sukuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik, dari mana anggur ini berasal? Selain itu, meja kasir lain memberi kesempatan untuk mencicipi anggur. Mengapa kamu tidak mencobanya? Paman, anggur kami berasal dari kota Bintang, Provinsi Shuangqing. Sukuan menjawab sambil tersenyum. Adapun alasan kami tidak mengizinkan siapapun untuk mencicipinya, itu karena kami takut orang-orang yang tidak dapat menilai kualitasnya akan merusak anggur yang baik ini. Selain itu, kami tidak membutuhkan bantuan dari para pedagang grosir anggur tersebut. Alasan kedua mengapa kami berpartisipasi dalam konferensi ini adalah karena kami ingin memperkenalkan nektar dewa ini ke pasar. Keberanian dan rasa percaya diri, kalian berdua punya. Orang tua itu mengacungkan jempolnya dan berseru memuji. Kalau begitu, aku tak sabar untuk mencicipi anggurmu. Karena kau tidak mengizinkannya, bagaimana kalau aku membeli sebotol? Sejujurnya, hanya sedikit hal yang bisa membuat orang tua ini penasaran selama bertahun-tahun ini, tetapi anggur ini menggelitik rasa ingin tahuku. Sukuan menoleh ke arah Kang Xia, yang terakhir berdiri dan mengamati lelaki tua itu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Paman, kami hanya membawa 4 botol anggur ini. Kami menyiapkan 2 botol untuk konferensi mencicipi anggur, tetapi kami dapat menggunakan 2 botol sisanya sesuka hati. Karena Anda ingin mencicipinya, kami akan memberikan sebotol gratis. Jika Anda merasa anggur ini enak, saya harap orang tua itu akan membantu mempromosikannya. Orang tua itu menatap kosong sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum. Baik sekali kau berkata begitu. Setelah berkata demikian, dia mengambil sebotol nektar dewa dan berkata kepada cucunya. Ing kecil, ambilkan gelas anggurku. Oke. Gadis berusia 17 atau 18 tahun itu dengan hati-hati mengeluarkan cangkir kristal segi 4 dari tas dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu membuka botol, menuangkan minuman keras ke dalam cangkir kristal segi 4 hingga setengah penuh. Ia langsung tampak tercengang saat matanya terbelalak. Aroma lembut ini memabukkan. Meskipun lelaki tua ini belum mencicipinya, anggur ini membuatku ingin mencobanya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menyesapnya pelan-pelan. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah kaget, diikuti rona merah menghiasi wajah tuanya dengan ekspresi terkejut yang intens di saat yang sama. Sementara Kang Xia dan Sukuan tersenyum, lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Hai, kakek, jangan membuatku bertanya-tanya. Bagaimana anggurnya? Gadis itu menarik lengan baju lelaki tua itu, ekspresi tidak puas tampak di wajah kecilnya yang lembut. Orang tua itu langsung membuka matanya dan tidak tahan untuk berseru memuji. Anggur yang baik, anggur yang luar biasa. Orang tua ini telah minum banyak anggur yang baik dalam hidupnya, tetapi hanya ada satu anggur yang dapat dibandingkan dengan anggur ini. Paman, apakah kamu tidak bercanda? Sukuan menyeringai lebar dan berkata, Aku sudah minum banyak anggur, tetapi tidak ada satupun yang rasanya lebih enak dari ini. Lebih dari 40 tahun yang lalu saya pergi ke Shenongjia dan menemukan sekelompok monyet di sana. Pernahkah Anda mendengar tentang anggur monyet?
Sayang sekali saya hanya cukup beruntung untuk minum beberapa teguk saja karena monyet-monyet itu menyerang saya. Jadi saya harus melarikan diri ke alam liar. Rasa anggur monyet itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Jadi, saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada anggur yang begitu enak selain anggur monyet di dunia ini. Sukuan tiba-tiba mengerti dan kemudian berkata sambil tersenyum. Saya mendengar tentang anggur monyet, tetapi saya belum pernah meminumnya. Paman, karena Anda menyukai nektar dewa kami, Anda harus membantu kami mempublikasikannya. Jangan khawatir, anak muda. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, orang tua ini akan menepati janjinya. Ngomong-ngomong, bolehkah saya memesan beberapa botol terlebih dahulu? Harganya akan sesuai dengan harga yang Anda bayarkan. Terima kasih atas dukungannya, Paman. Kang Xia tersenyum tipis dan berkata, namun, kami tidak dapat melakukan penjualan secara pribadi. Jika Anda menyukainya, Anda dapat membelinya di toko kami. Kami akan mengirimkannya ke toko-toko eksklusif kami di berbagai kota setelah konferensi. Perusahaan Anda membuka toko eksklusif sendiri? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Benar sekali. Jawab Kang Xia sambil tersenyum. Mengesankan. Orang tua itu mengacungkan jempolnya dan berseru memuji. Saat ini, pabrik bir mengirimkan anggur yang mereka hasilkan ke pedagang grosir. Jadi, pedagang grosir memonopoli anggur di setiap bagian negara. Namun, Anda benar-benar berinvestasi untuk memegang monopoli dan menjualnya langsung ke pelanggan. Hebat. Ya, itu permintaan bos. Kang Xia tersenyum dan berkata, kita hanya bisa mengikuti instruksinya. Dan siapa bosmu? Lelaki tua itu mengangguk. Maaf, Paman. Bos kami jarang ikut campur dalam masalah perusahaan. Kang Xia berkata. Dia juga tipe orang yang tidak suka menunjukkan wajahnya di depan umum. Oleh karena itu, kami juga tidak bisa mengumumkan informasinya kepada publik. Mungkin, orang tua akan punya kesempatan untuk mengenalnya di masa depan. Orang tua itu tidak dapat menahan tawa. Dari kelihatannya, bosmu pasti orang yang hebat. Bagaimana kalau kita bahasa lain? Aku sangat suka anggur ini. Karena kita sudah bertemu di sini, bisakah kau menjualnya kepadaku terlebih dahulu? Namun, aku tidak membutuhkannya terlalu banyak. Tidak apa-apa jika kau menjual 10 kotak kepadaku. Aku akan membeli anggur itu nanti di tokomu setelah menghabiskannya. Ini, Kang Xia ragu-ragu. Orang tua itu mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Kang Xia. Gadis kecil, ini kartu namaku. Setelah menerimanya, mata Kang Xiu mengamati kartu itu dan ekspresinya langsung berubah. Anda pemilik grup WID, dukun yang tua? Aku tidak menyangka kau akan mengenaliku. Dukun berkata sambil tersenyum. Sepertinya aku sama dengan bos Magnificent Tangkor milikmu yang jarang muncul di panggung. Bagaimana menurutmu? Kang Xia lalu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada dukun sambil berkata. Tuan Du, kita pernah bertemu sebelumnya. Dukun menatap kosong. Saat dia mengambil kartu nama Kang Xia, alisnya berkerut. Dia berpikir lama, lalu berkata dengan bingung. Kang Xia? Nama ini yang kukenal sebagai manajer emas paling terkenal di dunia. Jangan bilang kau. Jika tidak ada kesalahan, itu seharusnya aku. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Namun, aku tidak berani menerima sebutan sebagai manajer emas paling terkenal di dunia. Ekspresi dukun berubah. Dia menatap Kang Xia dalam-dalam dan berkata dengan rasa ingin tahu. Aku masih ingat saat mengundangmu untuk menjadi CEO grup WID, tetapi kamu menolaknya. Ya, aku baru saja mengundurkan diri dari perusahaanku sebelumnya. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Sudah bertahun-tahun, jadi aku hanya ingin beristirahat dengan baik. Setelah akhirnya mengenali identitas Kang Xia, rasa hormat muncul di wajah dukun. Ia lalu mengangguk dan mendesah. Aku tidak pernah menyangka bahwa bos Magnificent Tangkor benar-benar bisa menangkapmu. Keberuntungannya sungguh bagus. Orang tua Du, karena kamu ingin membeli anggur kami, maka aku akan bertanggung jawab menjual 10 kotak kepadamu. Kang Xia tertawa. Hanya saja, kami tidak membawa lebih banyak selain dari 4 botol ini, jadi aku khawatir kamu perlu mengirim seseorang ke Star City. Dukun berkata sambil tersenyum.
Tidak masalah. Bab 375, Nektar Dewa. Dengan kepergian dukun, tanpa terlalu banyak usaha, banyak orang mengetahui darinya bahwa ada anggur bernama Nektar Dewa yang memiliki rasa yang lezat dan lembut di konferensi mencicipi anggur tahun ini. Jika ada orang lain yang memuji Nektar Dewa, mereka mungkin akan mempercayainya dan mengejeknya. Namun, dukun adalah seseorang yang berpengaruh baik di dunia bisnis maupun identitas rahasianya yang lain. Dia sebenarnya adalah salah satu juri konferensi ini. Dutua, kamu bukan orang yang suka membanggakan diri. Apakah Nektar Dewa itu benar-benar dibesar-besarkan seperti yang kamu katakan? Tuan rumah konferensi mencicipi anggur, Wakil Ketua Asosiasi Industri Anggur Tiongkok, Qin Changlin, bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa hakim lainnya juga penasaran menatap dukun, menunggu jawabannya. Aku jamin bahwa Nektar Dewa dari Magnificent Tangkor pasti akan membuatmu memujinya. Bagaimana kalau aku menuangkan secangkir untukmu agar kau bisa menciumnya? Dukun tertawa dan berkata, Dutua, jangan bercanda denganku. Qin Changlin tidak dapat menahan tawa dan berkata, Kau ingin kami menciumnya? Mencicipi anggur mereka sebelum pembukaan resmi sudah membuat mereka malu. Dukun mengisyaratkan cucunya di belakangnya dengan jarinya. Gadis itu dengan cepat mengeluarkan botol Nektar Dewa dan menuangkannya ke dalam cangkir. Aroma anggur tercium. Hanya beberapa detik, namun mata Qin Changlin dan 5 juri lainnya langsung berbinar. Mereka tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Aromanya benar-benar menggugah selera. Mereka tidak percaya bahwa rasa anggur yang begitu kental dan murni akan muncul hanya dengan menuangkan secangkir saja. Biar aku coba. Qin Changlin cepat-cepat mengulurkan tangannya. Dengan gerakan cepat, dukun meraih cangkir kristal segi 4 dari tangan cucunya, lalu meneguknya dengan cepat. Tak lama kemudian, ekspresi memabukkan terlihat di wajah tuanya. Anggur ini hanya bisa ditemukan di surga. Hanya sedikit orang di dunia manusia yang bisa mencicipinya. Sekali lagi, dukun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pef. Melihat keenam orang itu menelan ludah, gadis itu tak kuasa menahan tawa. Qin Changlin meraih cangkir kosong itu dan mengerjapkan mata ke arah gadis itu. Gadis itu pun langsung tersenyum dan menuangkan secangkir untuknya. Aku akan mencobanya. Qin Changlin menaruhnya di depan hidungnya dan mengendusnya. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya sebelum dia menyesapnya dengan lembut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah terkejut dan tidak percaya. Ketua Qin, bagaimana? Salah satu juri bertanya dengan cepat. Sambil melihat sisa Nektar Dewa di dalam cangkir, ekspresi Qin Changlin berubah sedikit tak berdaya. Dia memaksakan senyum masam dan berkata, Saya menyesalinya. Saya seharusnya tidak meminumnya. Hakim itu menatap kosong, lalu menatap dukun dan berkata sambil tersenyum. Dutua, rumor ini seharusnya sudah diketahui, bukan? Anggur ini mungkin baunya enak, tapi kurasa tidak akan terasa lama setelah diminum, bukan? Hahaha. Sambil melirik dukun yang menyeringai aneh, Qin Changlin memaksakan senyum dan berkata, Li kecil, aku belum menyelesaikan kalimatku. Maksudku dengan menyesali minum anggur ini adalah karena aku takut tidak bisa meminumnya lagi. Apa yang dikatakan Dutua itu benar. Anggur ini seharusnya hanya ditemukan di surga, dan hanya sedikit orang yang bisa mencicipinya di dunia manusia. Ini adalah anggur yang luar biasa dan tak tertandingi. Mungkin kau tidak akan bisa tidur jika tidak meminumnya beberapa kali sehari. Hakim itu terkejut dan segera meraih cangkir kosong itu dan mengulurkan tangannya kepada gadis itu. Beberapa orang lainnya juga terkejut dan ikut mengantre. Semenit kemudian kelima orang itu menunjukkan ekspresi yang sama seperti dukun dan Qin Changlin beberapa saat yang lalu. Mereka terkejut sekaligus sedikit tidak percaya. Dutua, cepat beritahu aku. Di mana kau mendapatkan anggur ini? Cepat. Aku belum pernah minum anggur yang luar biasa seperti ini seumur hidupku. Ini benar-benar memuaskan keinginanku. Cepat beritahu aku. Berapapun harganya, aku harus membelinya. Seorang hakim segera berteriak. Ya, Pak Tuadu. Qin Changlin segera menjawab. Cepat beritahu kami, dari mana kamu membeli anggur ini? Aku harus membelinya. Anggur ini tidak murah. Harganya 18.888 per botol. Dukun menyeringai.
Apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Kita semua pecinta anggur. Qin Changlin berkata tanpa ragu. Saya akan membelinya seharga 188.888 yuan, apalagi 18.888 yuan. Aku juga, seru yang lain. Bahkan jika kalian memberi sebanyak itu, aku khawatir penjualnya tetap tidak akan menjualnya. Dukun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tapi aku bisa memberitahu kalian counter yang menjualnya. Itu adalah counter 0246. Kalian bisa pergi ke sana. Qin Changlin buru-buru meletakkan cangkir kosong di tangannya dan melangkah keluar. Kelima orang lainnya mengikutinya. Di counter 0246, Kang Xia menutup telepon dan tampak senang. Dia segera meninggalkan counter menuju pintu masuk aula, meninggalkan Sukian dan beberapa orang lainnya yang terkejut dan tercengang. Aneh, ada apa dengan kepala Kang? Siapa yang menelepon kepala Kang agar dia melakukan kesalahan seperti ini? Aneh sekali. Saat beberapa orang mengobrol, Sukuan tampaknya menyadari sesuatu dan diam-diam menebak. Mungkinkah Tang Xiu akan datang? Dialah satu-satunya yang bisa membuat kepala Kang bersikap seperti ini. Di luar pintu masuk utama tempat konferensi, Tang Xiu memaksakan senyum pada keempat penjaga keamanan yang menghentikannya. Dia telah menghabiskan waktu untuk berbicara dengan mereka, tetapi keempatnya tidak tergerak dan bersikeras tidak mengizinkannya masuk. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menelepon Kang Xia. Setelah kembali ke Shanghai, dia pulang ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian, lalu bergegas ke sini. Semua itu demi konferensi mencicipi anggur. Bos. Membawa angin sepau-sepoi yang harum, Kang Xia muncul di hadapan Tang Xiu. Seluruh wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ketika keempat penjaga keamanan itu melihat Kang Xia, mereka tampak sedikit linglung. Mereka mengira mereka pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka tetap terpana lagi oleh kecantikannya yang menggetarkan jiwa. Aku tidak punya izin, jadi mereka tidak mengizinkanku masuk. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Aku khawatir aku hanya bisa memintamu untuk membawaku masuk. Halo, semuanya. Kang Xia menatap keempat penjaga keamanan itu sambil tersenyum dan berkata. Dia adalah bos perusahaan kita, dia seharusnya diizinkan masuk. Bagaimana menurutmu? Oke. Petugas keamanan yang dilihat dan diajak bicara Kang Xia langsung mengangguk dan merasa sangat tersanjung. Kang Xia menatapnya lagi dan tersenyum menawan. Kemudian dia menghadap ke arah Tang Xiu dan mengundangnya. Bos, ayo masuk. Jadi, apa perkembangannya? Tang Xiu tersenyum dan bertanya setelah dia masuk. Aku baru saja turun dari pesawat dan bertemu denganmu di sini. Hari ini hanya untuk mempromosikan stand kami. Besok akan menjadi pembukaan resmi kompetisi mencicipi anggur. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Harga nektar dewa kami agak terlalu tinggi. Banyak orang yang bercanda tentang hal itu sepanjang pagi. Ya, 10.000 yuan per botol, tentu saja, harganya sangat tinggi, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bos, bukankah nektar dewa kita sebelumnya dihargai 11.000? Kang Xia menatap kosong sejenak, tampak bingung. Ah, aku belum memberitahumu tentang itu. Harga yang tertera sekarang adalah 18.888 yuan per botol setelah manajemen tingkat tinggi berdiskusi tentangnya. Apa? Tang Xiu tampak linglung saat tiba-tiba teringat sesuatu. Ia lalu menepuk kepalanya dan memaksakan senyum. Ini kerugian. Aku yang membuatnya rugi. Aku minum dengan beberapa teman beberapa hari lalu di sebuah restoran di Shanghai. Aku memberitahu mereka harganya 10.000 yuan per botol. Nantinya, mereka akan memesan beberapa botol dari kilang anggur kita. Ternyata begini. Kang Xia tidak bisa menahan tawa dan berkata. Tidak apa-apa. Karena mereka adalah teman-temanmu, bos, menjualnya sedikit lebih murah adalah hal yang wajar. Namun, kita tidak bisa membuat presiden seperti ini lagi. Jika hanya 10.000 per botol, itu akan baik-baik saja. Tang Xiu berkata dengan enggan. Tapi aku juga memberi mereka diskon. Batuk. Kang Xia tercekat oleh kata-kata Tang Xiu. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa saat dia menatap Tang Xiu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, apakah kamu menyesalinya? Lebih dari sekadar menyesalinya. Ususku menjadi hijau karenanya.
Tang Xiu memaksakan senyum pahit dan berkata, "Sial, harganya 50% lebih murah daripada harga sebenarnya." "Ah, masa lalu biarlah berlalu. Aku tidak boleh menunjukkan muka kepada teman-teman yang disebut itu lagi di masa depan. Ini uang. Banyak sekali." "Yah, mereka belum menghubungiku." Kang Xia tertawa. "Jadi, kau tidak perlu khawatir. Kita tunggu saja sampai nektar dewa kita beredar di pasaran. Mereka juga akan tahu tentang harga jualnya. Jadi, mereka akan tahu semangat bos yang luar biasa, seorang teman yang layak untuk dijadikan teman." Tang Xiu tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Malam itu, di luar Miao Wentang, ada beberapa orang lain yang dia anggap sebagai teman. Keuntungan murah ini ternyata menjadi hadiah bagi mereka. Dua itu kembali ke konter 0246 sambil mengobrol. "Hah? Apa yang terjadi?" Langkah kaki Kang Xia terhenti saat ia melihat konter yang dipenuhi orang. Pemandangan itu membuatnya bingung. "Orang-orang itu berkumpul di sekitar konter kita?" kata Tang Xiu. "Ya." Kang Xia mengangguk dan berkata, "Meja kasir masih kosong saat aku keluar untuk menyambutmu. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini sudah dipenuhi orang?" "Baiklah, ayo pergi," kata Tang Xiu. "Mari kita lihat penyebabnya." Dua itu belum sempat masuk ke kerumunan saat mereka mendengar suara sukuan dari dalam. "Tuan-tuan, kami benar-benar tidak menjual habis nektar dewa. Selain itu, kami hanya membawa 4 botol. Manajer umum kami baru saja memberikan 1 botol sementara sisanya akan digunakan besok. Jadi kami harus minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus menunggu beberapa hari saat kami akan membuka toko eksklusif kami di Shanghai dan juga di kota-kota besar di seluruh negeri. Silakan kunjungi toko kami untuk membelinya. Di lingkaran paling dalam." "Tidak masalah. Adik kecil, tolong jualkan aku sebotol." Qin Changlin memaksakan senyum dan berkata, "Hanya 2 botol yang akan digunakan untuk pendaftaran besok, aku ingin membeli botol yang tersisa. Kami telah mencicipi nektar dewa yang dibawa oleh Dutua beberapa saat yang lalu. Itu benar-benar luar biasa. Jika kecanduan anggurku kambuh dan aku tidak bisa minum anggur yang enak seperti itu, aku khawatir aku tidak akan bisa tidur setelah kembali. Orang tua, aku benar-benar tidak bisa menjualnya." Sukuan berkata, "Aku hanya seorang pesuruh dan atasan kita saat ini tidak ada di sini. Bagaimana kalau kau menunggunya?" Dengan dukungan Tang Xiu, Kang Xia masuk ke dalam. Dia kemudian melihat ke arah kerumunan di depan konter. Setelah dia dan Tang Xiu memasuki konter, dia berkata, "Apa yang terjadi?" Mata Sukuan langsung berbinar saat melihat Tang Xiu. Dia segera berkata, "Ketua Kang, mereka ingin membeli nektar dewa kita. Mereka bahkan mengancam akan membeli berapapun botol yang kita punya." Sambil melihat Qin Changlin dan yang lainnya, Kang Xia berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, bawahan saya mengatakannya dengan sangat jelas. Saya meminta semua orang untuk kembali. Magnificent Tangkorp kami akan mengadakan konferensi pers beberapa hari kemudian. Setelah konferensi pers, 50 toko eksklusif kami untuk nektar dewa di 25 kota di seluruh negeri akan dibuka pada saat yang sama. Saat itu, saya harap kalian semua datang dan mendukung toko-toko eksklusif kami." Bab 376, Membangun reputasi yang baik. Berdiri di dalam konter, Tang Xiu memperhatikan Qin Changlin dan yang lainnya yang menunggu di luar. Dia juga melihat banyak orang lain yang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia sangat puas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Changlin dan yang lainnya ingin bersaing untuk membeli nektar dewa, dia yakin mereka tidak berpura-pura. "Kepala Kang, bisakah kau mengubah aturannya? Ini hanya sebotol. Lagi pula, hanya 2 botol yang dibutuhkan untuk konferensi mencicipi anggur. Bagaimanapun, 1 botol ini akan tetap ada. Bukankah lebih baik menjualnya kepadaku? Aku akan membayar 2 kali lipat, tidak, 10 kali lipat harganya." Qin Changlin berkata, "Kakak dukun mendapat sebotol darimu dan kami telah mencicipinya. Rasanya benar-benar berkelas dunia. Aku tidak ingin minum anggur lagi setelah aku minum nektar dewa ini." "Paman, bukannya aku tidak ingin menjualnya. Tapi lihatlah orang lain di sampingmu. Mereka juga ingin membelinya." Kang Xia memaksakan senyum dan berkata,
Jika aku menjualnya kepadamu, aku khawatir mereka tidak akan senang. Jadi, demi keadilan, tunggulah konferensi mencicipi anggur selesai. Toko-toko eksklusif kami akan dibuka setelah itu, jadi kamu bisa pergi ke sana untuk membelinya saat waktunya tiba. Qin Changlin menatap yang lain. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ketua Kang, kami baru saja mengobrol. Tolong jual kami sebotol dan kami akan meminumnya bersama malam ini. Kami akan membayar seperti yang saya katakan sebelumnya, 10 kali lipat harganya. Bagaimana menurutmu?" Setelah merenung sejenak, Kang Xia mengangguk dan berkata, "Karena kamu sangat menyukainya, aku tidak bisa membuatmu membayar lebih. Harganya 18.888 sebotol. Silakan bayar tagihannya dan ambil sebotol." "Bagus, bagus, bagus." Qin Changlin membuka dompetnya tanpa ragu-ragu. Namun, ia terkejut karena hanya menemukan beberapa ribu yuan di dalamnya. Kelima orang lainnya juga mengambil dompet mereka dan dengan cepat mengambil 18.900 yuan. Karena Kang Xia tidak mau menerima kembaliannya, ia mengembalikan 12 yuan. "Tuan-tuan, karena Anda sangat menyukai nektar dewa yang diproduksi oleh Magnificent Tang Corp, saya harap Anda dapat membantu mempromosikannya. Meskipun anggur yang harum dan enak memang tidak takut dengan lorong gelap, dengan bantuan Anda dalam hal promosi, kita akan mendapatkan keuntungan darinya, yang menyebabkan nektar dewa dapat memasuki pasar domestik dengan sangat cepat." Kang Xia berkata sambil tersenyum. Mengangguk sebagai jawaban, Qin Changlin kemudian berbalik. Dia mengangkat nektar dewa dan berkata dengan keras, "Saya salah satu juri konferensi mencicipi anggur ini, dan juga wakil ketua Asosiasi Industri Anggur Tiongkok. Kelima pria di sekitar saya ini juga merupakan juri konferensi mencicipi anggur tahun ini. Kami baru saja mendapat kehormatan mencicipi nektar dewa ini terlebih dahulu. Rasanya luar biasa lembut dan itu adalah anggur terbaik yang pernah kami minum. Jadi, saya harap kalian semua dapat membantu mempublikasikannya juga. Meskipun anggur ini dihargai 18.888 yuan, itu benar-benar sepadan dengan harganya." Wow! Kerumunan itu tiba-tiba mendidih dengan ekspresi terkejut menutupi wajah mereka ketika mereka menatap botol nektar dewa di tangannya. Hari ini, orang-orang yang datang ke konferensi mencicipi anggur adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang industri anggur. Kebanyakan dari mereka tahu siapa Qin Changlin. Mereka juga tahu bahwa orang-orang tua ini selalu bersikap adil dan memiliki sikap yang terhormat. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi 6 juri konferensi mencicipi anggur ini. Jika yang berbicara adalah orang lain, mereka mungkin tidak akan percaya. Namun, banyak orang yang yakin karena itu adalah Qin Changlin. Selain itu, 5 juri lainnya dari konferensi mencicipi anggur juga telah mencicipi banyak anggur berkualitas. Mereka juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang setiap jenis anggur. Karena mereka semua sepakat mengatakan bahwa nektar dewa ini adalah anggur yang langka dan tidak biasa di dunia, ini berarti bahwa hal itu pasti benar. Konferensi mencicipi anggur tahun ini tampaknya memiliki kuda hitam yang bersinar. Saya benar-benar penasaran dengan rasa nektar dewa ini. Kata-kata dan ekspresi para juri benar-benar menggelitik rasa ingin tahu saya. Kalau dipikir-pikir, mereka semua mengatakan bahwa anggur ini tidak biasa. Betapa hebatnya rasa nektar dewa ini? Ah, sayang sekali hanya tersisa 2 botol. Aku benar-benar ingin membeli sebotol. Baiklah, aku harus menunggu Magnificent Tang Corp membuka toko eksklusif mereka. Aku akan segera ke sana untuk membeli dan mencicipinya di tempat. Jika anggur itu berkualitas tinggi seperti yang dikatakan para juri, aku harus memesannya dalam jumlah banyak. Bersambung ke episode 91. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.